Sabtu pagi, 5 Juli 2025, Suswanto berada di Rumah Sakit Dr. Guteng, Purbalingga. Dia tengah menunggu kerabatnya yang sakit. Tapi pikirannya sebenarnya tidak tertuju pada si kerabat, melainkan pada hal lain. Ketika berada di masjid rumah sakit, dia lihat seorang pria yang tampaknya sendirian seperti dirinya. Mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Ahmad Muklasin. "Saya sopir Grab," kata Ahmad. Obrolan mereka meluncur lancar, layaknya teman. Di akhir pertemuan, Suswanto minta nomor HP Ahmad. "Siapa tahu nanti saya mau pakai jasa Pak Ahmad." 5 hari kemudian, pada Kamis 10 Juli, Suswanto menelpon Ahmad dan menanyakan apakah siang dia bisa menyewa jasa Ahmad sebagai sopir secara offline. "Saya mau ke tempat wisata Gucci di Tegal." Ahmad menyanggupi. Mereka sepakat harga sewa 600.000 dan nanti Ahmad akan menjemput Suswanto di tempat yang sudah disepakati. Ahmad yang sedang nge-Grab buru-buru pulang untuk mengambil tas dan pakaian. Dia pamit kepada istrinya Hanifah dan bilang mau ngantar orang ke tempat wisata Gucci, rencananya nginep. Ahmad pun berangkat dengan mobilnya, Avanza putih, dan tidak akan pulang lagi. Apa yang terjadi? Begini ceritanya. Ahmad tidak tahu dia masuk dalam jebakan Suswanto. Suswanto alias Icus, warga desa Majapura, Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah, lahir Juni 1980. Waktu berkenalan dengan Ahmad di rumah sakit, Icus sengaja minta nomor HP pria itu agar nantinya bisa berpura-pura menyewa jasa Ahmad sebagai sopir. Demikianlah sesuai kesepakatan, pukul 2:30 siang, Suswanto yang sudah menunggu dijemput Ahmad dengan Avanza putih. Suswanto duduk di belakang. Mobil pun meluncur menuju kawasan wisata Gucci di Tegal yang dikenal dengan udaranya yang sejuk, hutan pinus, serta pemandian air panas. Di tengah perjalanan, Suswanto berkata, "Pak, jemput pacar saya dulu ya di Karangmoncol." Sebenarnya Icus bohong. Itu hanya triknya saja untuk mengulur waktu, menunggu malam tiba agar nantinya dia lebih mudah menghabisi Ahmad di tempat gelap dan sepi. "Kita lewat jembatan merah saja ya, nanti tolong tambahin bayarannya 100.000, kata Ahmad. Begitu melintasi jembatan merah, Icus berkata lagi untuk mengulur waktu, "Pak, ke Balai Raksa dulu ya, saya mau ke tempat saudara saya, Mbok Tomah." Ahmad mengiyakan. Setiba di rumah Mbok Tomah, Icus turun sedangkan Ahmad tetap di dalam mobil. Mbok Tomah heran, mantan suami anaknya Nining datang. "Mau numpang ke kamar mandi," kata Icus. Sebelum pergi, Icus minta uang ke Mbok Tomah. Tapi Mbok Tomah bilang gak ada duit. Perjalanan pun berlanjut. Icus tetap duduk di jok belakang sedangkan Ahmad mengemudikan mobil dengan tenang. Tapi kali ini tujuan berubah sesuai perintah Icus, yakni ke tempat wisata Siregol di Karangmoncol, Purbalingga. Nanti di sana saya janjian ketemu pacar. Setiba di tujuan sudah menjelang pukul 4 sore. Hari masih terang. Icus kembali mengulur waktu. "Pacar saya masih lama datangnya. Tolong antarkan saya ke toko pakaian dulu." Mobil pun meluncur menuju toko pakaian yang ditunjuk Icus, masih di kawasan Karangmoncol. Tapi toko ternyata sudah tutup. Icus kemudian mengajak Ahmad minum jus jeruk panas yang dibelinya di warung bebek goreng yang berada di dekat situ. Mereka kemudian duduk di luar mobil sambil minum jeruk panas. Ketika Ahmad tidak melihat, diam-diam Icus mengambil sebongkah batu besar dan memasukkannya ke dalam mobil. Sudah lewat pukul 6 sore, langit mulai gelap. Icus berkata, "Pacarku nunggu di jembatan Bawang." Mereka pun berangkat menuju lokasi. Menjelang pukul 6:30 malam, mobil tiba di tujuan. "Pak, nanti di depan putar balik ya," perintah Icus. Setelah mobil putar balik, Icus minta Ahmad berhenti dan memarkir mobil di pinggir jalan di depan tempat penggilingan batu. Sekeliling gelap dan sepi. Keduanya duduk di dalam mobil menunggu pacar Icus datang. Dan sudah tentu si pacar tidak bakalan datang karena semua itu cuma karangan Icus. Ketika Ahmad sedang asyik main HP di kursi sopir, Icus yang duduk di belakang diam-diam meraih batu dan langsung menghantamkannya ke bagian belakang kepala Ahmad. Ahmad berteriak kesakitan, berusaha keluar dari mobil. Dengan sigap, Icus keluar terlebih dulu, lantas kembali menghantamkan batu 2 kali ke kepala Ahmad.
Ahmad sempoyongan, kepalanya bersimbah darah. Icus lantas menyeret pria malang itu ke tempat penggilingan batu. Di sana dia kembali menghantam kepala Ahmad dengan batu hingga pria itu tidak bergerak lagi. Bergegas Icus mengambil dompet Ahmad dari saku celana, juga mengambil kunci Avanza. Sudah terbayang di benaknya uang puluhan juta yang bakal didapatnya dari penjualan Avanza. Tapi karena mobil Avanza menggunakan kunci keyless, Icus bingung sebab dia hanya tahu menggunakan kunci manual. Akibatnya dia gagal menyalakan mesin mobil. Sudah lewat pukul 7 malam. Icus pergi meninggalkan mobil dan Ahmad begitu saja dengan membawa dompet Ahmad yang berisi uang tunai 1,5 juta, juga batu yang merupakan alat pembunuh, serta kantong plastik berisi pakaian ganti yang sudah dipersiapkannya. Setiba di jembatan, dia buang batu dan dompet Ahmad yang sudah dikosongkannya. Mendadak dia teringat HP Ahmad tertinggal. Dia pun kembali ke lokasi penggilingan batu dan mengambil HP Ahmad, baru kemudian pergi dengan berjalan kaki. Begitu ada truk lewat, Icus minta tumpangan ke Kecamatan Bobot Sari Purbalingga. Sudah pukul 8 malam ketika dia tiba di tujuan. Icus menuju sebuah warung dan di sana dia bersihkan bercak darah yang menempel di tangan dan kakinya. Lantas dia berjalan kaki menuju rumah sakit. Tujuannya mengambil KTP-nya yang dijaminkan untuk biaya pengobatan kerabatnya. Setelah menebus Rp180.000, dia mendapatkan kembali KTP-nya, lalu dengan menumpang ojek menuju Pasar Segamas. Dari sana, dia menumpang lagi naik truk ke arah Kabupaten Banyumas. Malam semakin larut, Icus sudah capek. Saat tiba di Banyumas, dia berjalan kaki menuju Taman Andang Pangrenan Banyumas, dan di sana dia tidur. Pukul 5 pagi, Jumat 11 Juli, Icus terbangun. Dia mengganti pakaian dengan pakaian bersih yang dibawanya. Lalu dengan menumpang ojek, dia menuju Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Di sana dia buang pakaian yang dipakainya saat membunuh. Sudah pukul 6 pagi. Icus menghubungi pacarnya Nur Hayatun dan mengajak check-in di hotel dekat Terminal Bulu Pitu. Selagi menunggu sang pacar, Icus mendatangi konter HP, lalu meninggalkan HP Ahmad di sana untuk di-reset dengan biaya Rp125.000. Icus kemudian menuju hotel di dekat terminal. Di perkebunan di sebelah hotel, dia buang identitas Ahmad, antara lain berupa KTP dan SIM. Tak terasa sudah pukul 10 pagi. Sang pacar Nur Hayatun datang. Keduanya check-in selama 3 jam di hotel dekat terminal dan berhubungan intim. Setelah itu mereka check out dan berjalan kaki menuju terminal. Nur Hayatun pulang ke rumahnya naik bus Trans Jateng, sedangkan Icus naik ojek menuju konter HP. Dia tidak jadi mengambil HP yang sudah direset itu dan malah menjualnya kepada pemilik konter seharga Rp300.000. Pukul 1 dini hari, Sabtu 12 Juli 2025, Icus naik bus menuju Ngawi, Jawa Timur untuk melarikan diri. Sejak Jumat 11 Juli, warga telah menemukan jasad Ahmad yang terkapar di tempat penggilingan batu. Polisi yang diberitahu segera mengamankan dan melakukan olah TKP. Jasad bersimbah darah dengan luka-luka di kepala, lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Margono. Sekitar 12 meter dari lokasi penemuan jasad ditemukan Avanza putih. Di dalamnya, polisi menemukan kartu nama atas nama Ahmad Mukhlasin. Polisi pun mendatangi alamat rumah yang tertera di kartu nama itu. Pihak keluarga mengatakan Ahmad pergi mengantar tamu ke tempat wisata sejak Kamis dan belum pulang juga. Polisi menyampaikan penemuan jasad dan minta keluarga mendatangi Rumah Sakit Margono guna melakukan identifikasi. Keluarga syok, tak bisa membendung duka mereka. Polisi melanjutkan investigasi. Di sekitar kawasan TKP, polisi berhasil menemukan CCTV dan dalam rekaman termonitor mobil Avanza putih saat melintas ke arah TKP. CCTV lainnya juga merekam sosok seorang pria sedang berjalan kaki meninggalkan TKP sembari menenteng kantong plastik. Polisi kembali menelusuri keberadaan CCTV di sepanjang kawasan hingga 1,5 kilometer tepat di lokasi toko pakaian. Dalam rekaman, tampak parkir mobil Avanza putih di depan toko pakaian. Dan dari dalam mobil turun seorang pria yang kemudian diikuti korban Ahmad. Pria misterius itu lalu membeli minuman di warung bebek goreng. Polisi pun mendatangi warung itu.
Pihak warung membenarkan pria di rekaman CCTV merupakan pria yang membeli minuman jeruk panas di warungnya. Selanjutnya polisi melacak sinyal HP korban dan menemukannya berada di sebuah konter HP. Si pemilik konter mengatakan, seorang pria yang mengaku bernama Wanto menjual HP itu kepadanya. Sosok pria itu terekam di CCTV milik konter HP, dan sosok itu sama dengan sosok pria yang terekam di CCTV di kawasan TKP dan CCTV di dekat warung bebek goreng. Polisi melacak lebih lanjut dan mendapat informasi tentang lokasi keberadaan si pelaku. Pada Rabu dini hari 16 Juli 2025, yakni seminggu setelah Ahmad dibunuh, polisi berhasil meringkus Suswanto alias Icus di sekitaran Terminal Ngawi, Jawa Timur. Dia dibawa ke Polres Purbalingga untuk proses penyidikan lebih lanjut. Icus mengaku dia pelaku tunggal pembunuhan. Namun, polisi menanyakan satu hal penting lainnya yang terekam di CCTV. Saat Icus dan Ahmad keluar dari mobil dan minum jeruk panas, kamera CCTV menangkap pergerakan seseorang di dalam mobil. Orang itu tampak menggunakan HP sehingga cahaya HP tertangkap kamera CCTV. Hal tersebut juga dibenarkan pihak warung bebek goreng yang mengatakan ada orang ketiga di dalam mobil yang mengenakan topi. Ketika penyidik menanyakan siapa orang di dalam mobil tersebut, Icus bungkam. Dia mengatakan lebih baik dihukum mati daripada memberitahu nama orang itu. Icus yang tak becus mengaku motifnya membunuh Ahmad agar bisa mengambil mobil Avanza lalu menjualnya untuk membayar utang-utangnya. Hanya saja rencana itu gagal karena dirinya tidak tahu cara menggunakan kunci keyless. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Purbalingga, Jawa Tengah. JPU atau Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Suswanto alias Icus bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menuntutnya pidana penjara seumur hidup. Di persidangan, Suswanto mengatakan motifnya melenyapkan Ahmad sebenarnya karena ingin merampas dan menjual mobil Avanza. Hasil penjualan akan dipakai untuk membiayai pernikahan dengan pacarnya dan bukan untuk membayar utang-utangnya. Pada akhirnya majelis hakim menyatakan Suswanto alias Icus terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Keadaan yang meringankan tidak ada. Sedangkan keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban dan terdakwa juga sudah pernah dipidana. Hidup Icus yang tak becus memang kacau. Rumah tangganya berantakan. Sejak 3 tahun terakhir, dia bercerai dengan Nining yang sudah memberinya 2 anak. Anak pertama sudah menikah, sedangkan si bungsu masih sekolah. Icus tidak bertobat juga, padahal sudah 2 kali dia keluar masuk penjara. Di tahun 2022, dia dipenjara 1 tahun 8 bulan karena kasus penggelapan sepeda motor. Setelah bebas, bukannya jera, dia malah mencuri sehingga kembali divonis 10 bulan penjara. Icus kembali bebas. Tapi kali ini dia melakukan kejahatan yang sangat berat, membunuh Ahmad demi mendapatkan mobil meskipun berujung gagal. Icus juga menolak memberitahu nama temannya yang berada di dalam mobil dan mengatakan lebih baik dirinya dihukum mati daripada memberitahu nama temannya itu. Demikianlah pada 4 Februari 2026, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis mati pada Suswanto alias Icus. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.